Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membuat puding pandan kelapa muda. Jadi di sini saya siapkan 1 buah kelapa muda. Saya ambil dagingnya, kemudian dikerok seperti ini, lalu kita sisihkan. Selain kelapa muda, saya juga menggunakan agar-agar putih bubuk, kemudian agar rasa vanila, dan untuk pemanisnya saya menggunakan pemanis diabetasol. Selanjutnya ada pewarna, jadi saya gunakan di sini pewarna hijau muda dan juga pewarna merah ya, ini dari perasa pisang ambon ya, kemudian santan dan juga air ya. Jadi mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini untuk lapisan pertama adalah lapisan pandannya. Saya menggunakan 4 pemanis diabetasol ya. Kemudian saya gunakan 1 bungkus agar-agar putih. Lalu dicampur sampai semuanya merata. Kemudian nanti kita tambahkan air. Di sini saya menggunakan 600 ml air. Jadi takarannya sih sebetulnya 900 ml, tetapi saya ingin hasilnya ini agak padat gitu ya, sehingga saya hanya menggunakan airnya 600 ml. Kemudian saya tambahkan 65 ml santan instan dari santan Sasa, lalu kita aduk sampai semuanya rata. Untuk pewarna hijaunya saya menggunakan 6 tetes. Pewarna hijau ini saya menggunakan yang merek kupu-kupu hijau muda ya, sehingga warnanya seperti ini teman-teman. Dan nanti saya tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Jadi ini sudah larut, kemudian dipanaskan di atas api sambil diaduk seperti ini. Dan tadi yang awal tadi saya baru menambahkan 3 saset pemanis diabetasol, sehingga saya tambahkan 1 bungkus lagi ditambah dengan setengah sendok teh garam. Jadi sebagai pewanginya ini saya tambahkan 1 lembar daun pandan, kemudian diaduk-aduk sampai nanti mendidih. Sambil menunggu lapisan pandannya ini mendidih, saya siapkan untuk lapisan yang kedua. Di sini saya menggunakan 6 saset pemanis diabetasol dan 1 bungkus agar rasa vanila. Kemudian saya tambahkan 700 ml air. Untuk lapisan pandannya sudah mulai mendidih. Jangan lupa diaduk supaya tidak pecah ya santannya ya. Dan ketika sudah mendidih kita angkat. Kemudian kita siap untuk memanaskan lapisan puding yang kedua. Biasanya kalau kita membuat puding yang ada santannya, kalau didiamkan nanti akan terjadi 2 lapisan. Nah, di sini saya tidak ingin terjadi 2 lapisan. Jadi triknya adalah setelah mendidih, lapisan yang pandan yang hijau ini diaduk terus sampai uap air panasnya itu hilang. Sehingga kalau kita mengaduk-aduk terus begitu, nanti ketika dingin, ketika pudingnya itu padat, tidak akan terbentuk 2 lapisan. Kemudian saya ambil 2,5 sendok sayur,
diletakkan yang pertama kali, nanti akan menjadi lapisan yang paling bawah ya. Kemudian kita diamkan sampai beku, disisihkan dulu. Kemudian kita kembali ke adonan lapisan yang kedua. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh garam, diaduk-aduk lagi sampai mendidih. Ketika lapisan putih ini sudah mulai mendidih, saya ambil 2,5 sendok sayur, saya sisihkan. Ini nanti sebagai lapisan yang berwarna merah. Jadi untuk membuat lapisan yang berwarna merah, 2,5 sendok sayur lapisan putih tadi saya tambahkan dengan 3 tetes pewarna merah. Campur sampai seperti ini. Kemudian kita siap untuk meletakkan di atas lapisan hijau. Jadi tidak usah terlalu banyak ya, cukup sampai menutupi permukaan saja. Kemudian kita biarkan supaya dingin dan padat. Setelah itu nanti kita tambahkan dengan kelapa muda. Jadi ini lapisan merahnya sudah padat ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan kelapa muda. Jadi kelapa mudanya kita sebar saja di sini memenuhi permukaan cetakannya. Kemudian nanti kita siram dengan lapisan putih. Semua lapisan putihnya disiramkan di sini ya, di atas kelapa muda. Kemudian kita usahakan supaya kelapa mudanya ini tenggelam semua ya, tidak ada yang menonjol gitu loh. Kalau bisa semua tenggelam di lapisan putihnya. Kemudian setelah lama didiamkan, ini lapisan merahnya beku. Jadi jangan khawatir, kita panaskan lagi lapisan merahnya. Sudah cair seperti ini, baru kita tuang di permukaan lapisan putih tadi. Jadi tadi lapisan yang pertama hijau, kemudian merah, kemudian kelapa muda, kemudian lapisan putih, dan merah lagi. Setelah merah, terakhir adalah lapisan hijau. Tentu saja karena lapisan hijau ini yang pertama, maka dia sudah beku. Jadi jangan khawatir, kita panaskan lagi. Setelah cair seperti ini, kita tuang di atas lapisan merah ya. Jadi sebagai lapisan terakhir. Dan ini kebetulan pas ya, sampai tinggi pudingnya ini hampir penuh ya. Jadi kita ratakan seperti ini teman-teman, dan sudah selesai puding kita. Kita tinggal menunggu sampai dingin. Setelah dingin lalu masukkan di dalam lemari es supaya dia lebih set gitu. Dan ini setelah dimasukkan sekitar 4 jam dalam lemari es, pudingnya sudah beku, sudah padat. Dan untuk mengeluarkannya jangan lupa ditekan-tekan dulu ya, supaya dia agak lepas gitu dari cetakannya. Kemudian kita balik seperti ini. Ini mudah sekali, dia langsung turun gitu ya, sehingga kita angkat jadinya seperti ini teman-teman. Cantik ya pudingnya. Jadi ada lapisan hijau, merah, kemudian lapisan kelapa mudanya merah lagi, lalu hijau. Mari kita potong dan siap disajikan. Jadi lapisan dalamnya seperti ini teman-teman. Pudingnya ini cantik sekali. Gunakan kelapa muda yang betul-betul muda ya, sehingga ketika dipotong seperti ini, kelapa mudanya tetap rapi dan mudah untuk dipotong. Ya, kita sajikan. Dan ini kalau diambil, dilihat seperti ini, tingkat bekunya itu pas. Jadi tidak terlalu keras, tidak juga terlalu
kenyal-kenyal lembek begitu ya teman-teman. Dan ini tidak lepas ya satu sama lain, ketika digerak-gerakkan pun ini tetap padat. Demikian resep puding pandan kelapa muda dari saya. Terima kasih sudah menonton. Berikut adalah resepnya. Silahkan dicoba di rumah. Semoga disuka. Dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih.